Kita mulai ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Ya, terima kasih. Mohon maaf mengganggu jam belajarnya sebentar. Kami perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Heni Boru Simanjunta. Ya, Bu. Hari ini hadir bersama teman Ibu, Ibu Tiama Tampu Bolon. Kami datang dari Puskesmas Tandang Buhit, Bali J. Tandang Buhit, Bali J. Hari ini dalam kegiatan pemeriksaan kebugaran tubuh siswa-siswi SMP Negeri 12 Samosir, dan hari ini kamu menjadi contohnya kelas 7, ya. Pemeriksaan kebugaran. Bugar dan sehat ini dua kata yang agak mirip tapi ada bedanya. Siapa bisa bantu Ibu? Sehat itu kondisi seperti apa, Nak? Baik, semangat, baik. Hari ini kondisi kamu dalam kondisi sehat, artinya tidak dalam kondisi sakit. Itu aja gampangnya, ya kan? Kami sehat, Bu, tidak lagi sakit, ya. Sehat di sini harapannya fisiknya sehat, jiwanya tenang, sehat. Paham kan? Kalau nggak sehat jiwanya, pasti kamu tidak duduk di sini. Ini di mana? Yes. Ya, jadi sehat yang dimaksud seperti itu. Ya, sehat jiwanya, sehat badannya, sehat sosialnya. Artinya dia bisa berteman, bisa berbaur bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Oke. Yang kedua, ada kata bugar, Ibu sebutkan tadi. Bugar itu seperti apa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Bugar seperti apa? Yes, kuat, Bu. Energik, powerful, tangguh, bawaannya ceria. Itu bugar. Banyak orang dia sehat tapi belum tentu bugar. Banyak kan? Banyak, ya. Ucok, pergi dulu ke ruang kelas sana. Ambilkan buku Ibu, tinggal sana. Bukan, pergi dulu, ambil dulu di sana buku Ibu, tinggal. Siap, Bu. Berangkat dia. Akan berbeda dan itu nggak bisa dibuat-buat. Akan kelihatan orang yang bugar dia punya banyak stok energi. Kenapa? Karena gaya hidupnya ya baik. Gaya hidup orang sehat dan bugar itu saya sudah sering ungkapkan ke kalian ketika aksi pergi di sekolah. Mulai bangun pagi kalian harus sudah pagi, sarapan, bawa air minum kalau ke sekolah, jangan jajan sembarangan, jangan tidur terlalu larut, anak-anak jangan suka merokok bagian cowok, oke? Seperti itu gaya hidup sehat. Ditambah satu lagi, olahraga wajib. Olahraga cukupkah sekali seminggu? Cukup. Tidak. Tidak saya. Ya, olahraga yang baik itu setiap hari. Tapi Bu, kami di sekolah cuma sekali seminggu. Ya, yang sekali seminggu di sekolah itu program sekolah. Mengingatkan semua warga sekolah olahraga itu penting. Lanjutkanlah 6 hari selanjutnya di lingkungan rumahmu masing-masing. Bu Hen, masa kami senang-senang di rumah, di sekolah kami senang. Jenis olahraga banyak. Ya, banyak kan? Gak hanya senang olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah, di lingkungan rumahmu. Apa jenis olahraga yang biasa digandrungi anak-anak sosial? Main bola, renang, futsal, ya, basket, banyak, bulu tangkis, voli. Yang kalau Bu saya nggak punya teman, lu udah jogging aja ya kan, Mbak? Jangan karena alasan tidak punya teman jadi tidak mau aja. Banyak yang saya sendiri. Paling simpel, jogging atau lari. Nah, lari itu akan kami terapkan hari ini. Kami akan ajak kalian nanti satu kelas untuk berlari 1.600 meter. Sudah pernah lari 1.600 meter? Pernah. Nah, bagi yang belum, ini mungkin pengalaman perdana. Akan terasa panas nanti. Bagi yang sudah, kita ulang kembali. Kami mau ngasih tahu bahwa olahraga paling murah, paling mudah, nggak ribet, ya lari atau jogging. Jadi nggak ada alasan Bu Hen nggak punya alat olahraga, Bu Hen hujan, Bu Hen panas, nggak bisa pagi karena kamu sekolah, silakan lakukan sore hari. Nggak punya teman udah sendiri, ajak abang, adik atau siapapun. Kalau memang kamu nggak bisa membawa temanmu, jadi nggak ada kata tidak olahraga.
Setiap hari harus olahraga, minimal 30 menit. Ya, ketika kamu menggerakkan tubuhmu akan mengeluarkan hormon-hormon tubuh. Tapi ketika kamu tidak bergerak, dia tidak keluar. Makanya tubuhnya harus dibawa gerak. Ayo gerak, ayo gerak. Masuk ke kamar, tutup. Ayah, ibu, aku ada tugas dari mem. Padahal nonton. Itu mohon dikurangi. Jangan seperti itu. Ya, kalau memang tidak ada tugas, silakan beraktivitas di rumah. Ajak adik-adikmu bermain, bergerak. Oke? Orang yang olahraga yang terakhir. Orang yang rajin olahraga setiap hari minimal 30 menit sehari, kualitas tidurnya pasti akan bagus. Ada nggak orang yang suka ada kata istilah Fatima? Apa itu Fatima? Payah tidur malam. Payah tidur malam, ya kan? Susah itu. Tapi kalau kamu rajin beraktivitas, bergerak, tidurmu akan mudah dan lebih berkualitas. Saat manusia tidur, hormon-hormon pertumbuhan akan kembali dilepaskan secara besar-besaran oleh tubuh. Kau bisa baca nanti. Saat manusia tidurlah, hormon pertumbuhan akan secara besar-besaran dikeluarkan tubuh. Tumbuh panjang, rambut makin mengkilat. Ada tadi sel yang rusak akan beregenerasi sehingga nggak ada lagi kesempatan kanker itu hingga di tubuh. Kenapa? Tubuh terus beregenerasi karena hormon yang dikeluarkan oleh tubuh. Dan itu terjadi saat kau tidur. Tidur yang seperti apa? Tidur yang berkualitas. Tidur ini banyak tidur ayam. Gak bisa tidur dia, karena otaknya jalan terus. Tidur yang berkualitas memang dia tidur. Dan yang dikatakan tidur berkualitas menurut ahli-ahli kesehatan itu mulai jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Makanya selalu dihimbau orang-orang itu harus tidur paling lama jam 9 malam. Kenapa? Jam tidur jam 11 malam ini jam tidur puas akan didapatkan manusia ketika dia 2 jam setelah tidur dari awal. Jam 9 kamu tidur, 2 jam kemudian kamu akan masuk dalam fase tertidur pulas. Bahasa orang luar negeri katanya deep sleep. Jam 11 malam sampai jam 3. Nah, yang terakhir, pernah dengar kasus bully baru-baru ini? Pernah. Kelas 2 SD? Ya, karena dipukuli sama abang-abangnya yang seharusnya melindunginya. Kalau kita satu sekolah, artinya kita satu keluarga. Jangan biarkan temanmu dicubit orang lain. Ini kamu, ini saudaramu. Ini malah dia yang mukuli adiknya kelas 2, yang mukul kelas 6. Anak SD. Dari mana dia punya nyali memukul adiknya? Hati-hati bermedia sosial ya, mungkin dia nonton game. Dia mau tinju-tinju, ya kan? Di tenornya ada anak kelas 2, agak tak cocok di matanya, main ke kelas 2 ini. Dia pukul itu anak kelas 2 itu meninggal. Hancur hati orang tuanya. Bagaimana dengan pelaku hancur? Gak hati orang tua pelaku hancur. Kok jadi pembunuh? Begitu anak itu lahir ke dunia, doa yang pertama dilakukan semua orang tua. Harap anaknya jadi orang yang baik dan sukses. Nah, kalau ada bully dimanapun, tolong laporkan ke pihak panitia atau orang tua ya. Nah, jadilah duta-duta kebenaran ya. Jangan takut mengungkap kebenaran. Kalau kamu tutup mata, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi korban bully selanjutnya. Ya, jangan biarkan bully berkembang dimanapun kamu tinggal. Nah, oke, itu yang Ibu bisa sampaikan. Nanti selesai ini kita mengukur tinggi badan berat badan kembali. Lalu nanti kita ke lapangan berlari 1600. Pesan Ibu, lari jangan kencang-kencang. Nah, kita nggak lagi lomba lari. Kami hanya mau men-screening. Lari pelan-pelan, tapi selesaikan tugasmu 1600 meter. Nanti Ibu ukur lapanganmu, kita akan sesuaikan berapa putaran 1600 untuk kondisi lapangan MTS. Karena